Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita siang hari ini, yaitu tentang ragam. Ya. Nah, jadi pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang nilai dan nilai tengah. Ya, ini sangat penting untuk mempelajari ukuran pemusatan dari suatu populasi, kemudian dan nilai tengah saya kira menjadi target ya dari kegiatan pemuliaan tanaman ya, dan ini menjadi tolak ukur ya untuk setiap karakter yang dilakukan kegiatan pemulihan tanaman dengan memanfaatkan informasi genetika kuantitatif ya. Lalu pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang nilai fenotip, nilai genotip, nilai aditif, nilai pemuliaan ya, kemudian dan juga nilai dominan ya. Nah, dalam genetika kuantitatif yang aplikasinya adalah di pemulihan tanaman, ini ragam menjadi sangat penting. Ya. Jadi variasi-variasi yang muncul pada karakter yang menjadi target itu perlu kita ketahui apa penyebabnya. Apakah variasi atau ragam itu akibat dari komponen tertentu, misalnya komponen genetik, komponen lingkungan, atau komponen interaksi genetik lingkungan. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang muncul itu perlu kita duga. Perbedaan ini menjadi sangat penting dalam melakukan seleksi. Ya. Dalam kegiatan pemulihan tanaman, dalam melakukan seleksi, ini kita dasarnya adalah perbedaan-perbedaan yang kita sebut dengan ragam. Ya. Tanpa adanya ragam, tanpa adanya perbedaan satu individu tanaman dengan individu tanaman yang lain dalam populasi, maka kita tidak bisa melakukan seleksi. Tidak bisa kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Ya. Sehingga ragam itu menjadi sangat penting dan menjadi kunci dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya. Semakin beragam individu-individu populasi, semakin mudah kita melakukan seleksi. Ya. Karena semua perform, semua ya karakter-karakter yang ada ya akibat dari adanya genetik itu muncul ya di dalam populasi, sehingga semakin beragam ini semakin mudah melakukan seleksi. Nah, jadi ragam itu adalah perbedaan-perbedaan ukuran penyebaran. Ya. Ragam itu adalah ukuran penyebaran. Nah, mengapa penting kita nanti memilah ini komponen-komponennya? Ya. Karena dalam melakukan seleksi, dalam kegiatan ya pemulihan tanaman, ya, kita berharap bahwa perbedaan-perbedaan yang ada antar individu dalam satu populasi itu akibat dari peran genetik. Ya. Peran genetik nanti akan dilihat lagi peran genetik apakah aditif, dominan, atau epistasis. Ya. Kita tidak berharap ya, karena kita bekerja di genetik dan breeding, kita tidak berharap bahwa perbedaan yang terjadi itu akibat dari lingkungan. Ya.
Interaksi genetik lingkungan saya kira masih bisa dimanfaatkan, ya, ada hubungannya dengan genetik. Oleh karena itu perlu kita duga perbedaan yang terjadi di setiap individu-individu dalam suatu populasi itu akibat dari apa? Apakah akibat dari faktor genetik, ya, atau akibat dari hal lain? Kemudian kalau dia akibat dari faktor genetik yang mana? Karena genetik itu ada genetik aditif, dominan, dan epistasis. Ya. Sehingga pada bab ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah komponen-komponen dari ragam. Apa saja? Kemudian lebih spesifik kita akan membahas tentang komponen-komponen dari ragam genetik. Ya. Dan kemudian kita akan bahas lagi lebih detail mengenai komponen dari ragam aditif dan dominan. Ya. Dan kemudian ragam genetik total, serta ragam lingkungan dan ragam interaksi genetik lingkungan. Terakhir kita diskusikan sedikit tentang repeatability, yaitu adalah pokok bahasan tentang ragam yang kita diskusikan pada siang hari ini. Tadi sudah saya singgung bahwa ada komponen-komponen ragam. Apa yang menyebabkan dia berbeda? Apa yang menyebabkan dia beragam? Ya. Ragam yang terjadi, yang kita ukur, yang kita lihat di lapangan itu adalah ragam dari fenotipik, ya, yang kita beri simbol dengan VP, ragam fenotip, ya. Di mana ragam fenotip itu minggu yang lalu sudah kita bahas juga, ya, ada peran dari akibat faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor interaksi genetik lingkungan. Ya. Kemudian faktor genetik diurai lagi menjadi faktor aditif, faktor dominan, dan epistasis, interaksi antar aditif dan dominan, atau aditif dengan aditif, atau dominan dengan dominan. Ya. Nah, nilai-nilai ragam yang diukur itu pada pertemuan yang lalu sudah kita hasilkan. Dan untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, semua sudah dikurangi dengan nilai M. Kita tahu M adalah nilai tengah, minggu lalu sudah kita bahas, bahwa M sama dengan A ditambah D dikali dengan P dikurangi Q. Ya. Nah, jadi itu semua nilai-nilai yang dihasilkan minggu lalu itu adalah satu tabel begitu. Semua nilai-nilai yang dihasilkan itu melalui proses koreksi, yaitu dikurangi dengan nilai M tersebut. Sehingga dari nilai yang diperoleh itu, ketika kita akan menghitung ragam, kita tahu bahwa ragam itu adalah X min X rata-rata. Cara menghitungnya, XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Nah, ada X min X rata-rata, X rata-rata. Nah, sehingga X rata-rata itu adalah nilai tengah yang kita sebut dengan M minggu yang lalu. Dalam proses menghitung nilai ragam ini, nilai pemuliaan, deviasi dominan, deviasi interaksi, itu semua sudah dihitung, semua sudah dikurangi dengan nilai tengah. Sehingga kalau X min X rata-rata dikuadratkan, maka karena sudah dikurangi dengan M, berarti nilai pemuliaan ini tinggal dikuadratkan saja. Ya, karena sudah dikurangi dengan M. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana penguraian atau perhitungan tentang itu. Nah, minggu yang lalu juga kita sudah diskusikan bahwa fenotipik itu dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, dan interaksi genetik lingkungan.
di mana ada persentase masing-masing. Jadi kalau kita melakukan pengujian di beberapa lokasi dengan menggunakan mating design atau juga menggunakan berbagai genotipe uji, maka faktor lingkungan bisa kita peroleh. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah faktor interaksi genetik lingkungan. Ya. Dengan menghitung melalui jumlah kuadratnya, maka persentasenya bisa dilihat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di berbagai jurnal yang mengulas tentang interaksi genetik lingkungan yang kemudian diurai menjadi stabilitas. Itu biasanya ada tabel tentang berapa persentase peran dari masing-masing ini, genetik, lingkungan, dan interaksi genetik lingkungan. Ya. Untuk karakter kuantitatif, ya kita lihat bahwa memang faktor lingkungan lumayan besar, ya, faktor lingkungan lumayan besar, dan ini menjadi perhatian teman-teman di produksi. Saya kira bagaimana memodifikasi lingkungan agar fenotipnya optimum, ya, agar fenotipnya optimum. Nah, jadi komponen-komponen tadi kemudian dihubungkan untuk mencari sesuatu parameter. Bagaimana berapa besar peran dari genetik terhadap, ya, peran dari genetik terhadap fenotip tersebut. Karena ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, ada interaksi genetik lingkungan, maka berapa persen peran genetiknya, ya, terhadap fenotip tersebut. Tentu dibandingkan dengan lingkungan dan interaksi genetik lingkungan. Nah, persentase antara peran genetik dengan peran fenotip, ya, peran fenotip itu tadi genetik, lingkungan, interaksi genetik lingkungan. Rasio itu kita sebut dengan heritability in the broad sense, heritabilitas arti luas. Ya. Disebut juga dengan degree of genetic determination, derajat determinasi dari genetik. Nah, ini sangat penting saya kira untuk menduga seberapa besar, ya, peran genetik di dalam fenotip yang kita lihat. Seberapa besar ragam yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi, ya, perbedaan-perbedaan angka yang terjadi itu akibat dari genetik, ya, dibandingkan dengan yang lain. Ya. Jadi kalau rasionya sebesar 50%, berarti 50%-nya peran genetik, 50%-nya lagi adalah peran lingkungan dan interaksi genetik lingkungan kalau ada. Kalau tidak, berarti interaksi genetik lingkungan akan masuk ke dalam ragam genetik. Ya, kalau ini harus dikeluarkan interaksi genetik lingkungan agar dia tidak mempengaruhi besarnya ragam genetik. Nah, karena kita melakukan seleksi dan penting kita mengetahui seberapa besar nilai pemuliaan, secara besar keragaman yang terjadi itu akibat dari ragam aditif, akibat dari aksi gen aditif, secara besar. Maka perlu kita ketahui parameternya yang kita sebut dengan heritability in the narrow sense. Heritabilitas dalam arti sempit. Ya. Yang kemudian rasio VA dibagi dengan VP. Ya. Ragam aditif dibagi dengan ragam fenotip. Ya. Nah, jadi ragam fenotip adalah ragam genetik. Sehingga kalau kita urai lebih lanjut, ragam genetik itu adalah aditif, dominan, dan epistasis, maka yang bagian dari ragam fenotip berarti ada ragam aditif, ragam dominan, epistasis, ragam lingkungan, ragam interaksi genetik lingkungan, dan seterusnya. Ya. Sehingga itu disebut dengan heritabilitas arti sempit. Semakin besar heritabilitas arti sempit, artinya ragam yang muncul itu betul-betul akibat dari, ya, aksi gen aditif. Ya, akibat dari aksi gen aditif, ya, maka berarti semakin besar nilai pemuliaan, ya, dalam populasi tersebut,
Dan ketika kita hubungkan dengan seleksi, maka kemajuan seleksinya akan semakin tinggi. Bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat, kemudian kita ambil, kita lanjutkan pada generasi berikutnya, maka perform dari tanaman yang terambil itu kalau kita tanam akan seperti itu juga. Ya. Dan kalau kita lihat nanti di populasi-populasi atau di nilai tengah populasinya, maka terjadi pergeseran nilai tengah, ya, menjadi lebih baik. Yang kemudian kita sebut dengan kemajuan seleksi. Nah, jadi untuk mencapai heritability in the broad sense atau heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit, maka kita perlu mengestimasi, ya, menduga ragam-ragam yang ada. Tadi ragam genetik saya kira perlu diduga. Ragam fenotip perlu diduga. Ragam lingkungan perlu diduga. Jika diperlukan interaksi genetik lingkungan. Dan lebih spesifik lagi nanti ragam aditif. Ya, ragam aditif nanti minggu depan kita akan lebih detail lagi membahasnya. Nah, ada beberapa contoh populasi untuk menduga ragam-ragam genetik tersebut. Ya, yang pertama adalah populasi campuran mix. Ya, populasi campuran itu adalah campuran dari populasi yang macam-macam. Ya, bisa juga F2 begitu, adalah campuran populasi. Ya, dimana kalau kita bicara F2, maka yang muncul di F2 itu sebetulnya akibat dari peran genetik dan peran lingkungan. Kalau ada interaksi berarti interaksi genetik lingkungan. Tapi biasanya interaksi genetik lingkungan kita anggap tidak ada. Sehingga ragam di F2 itu adalah manifestasi dari ragam campuran, dan berarti ragam F2 itu sama dengan ragam fenotip. Ya. Karena ada peran genetik dan peran lingkungan. Nah, sementara kalau populasi itu seragam, ya, galur murni misalnya, atau hibrida persilangan 2 galur murni, F1 itu kan seragam. Meskipun dia heterozigot, tapi setiap individu mempunyai susunan, ya, yang mempunyai heterozigositas yang sama, sehingga uniform, seragam. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ya, karena dia galur murni, semua individu mempunyai genetik yang sama. Atau kalau di F1 persilangan 2 galur murni, semua yang punya genetik yang sama itu heterozigot, besar kecil contohnya, semua individunya seperti itu. Maka kalau ada perbedaan-perbedaan fenotip, ya, bukan akibat dari perbedaan genetik. Karena genetiknya sama. Galur murni itu sama. F1 itu sama genetiknya semua walaupun heterozigot. Jadi yang seragam itu kalau ada perbedaan satu dengan yang lain, perbedaan itu bukan akibat dari, ya, genetik, tapi akibat dari lingkungan. Sehingga kita bisa duga ragam lingkungan di situ untuk populasi-populasi yang seragam. Jadi misalnya ada galur murni A, galur murni B sebagai tetua misalnya. F1 sebagai F1-nya, galur murni A, B, F1 kita tanam. Lalu kemudian ada keragaman di galur murni A, keragaman dari galur murni B, keragaman dari F1, ada keragaman. Maka keragaman itu kalau dijumlah dibagi 3, itu adalah ragam lingkungan. Ya, itu adalah ragam lingkungan. Artinya perbedaan yang terjadi satu dengan yang lain dalam populasi tersebut akibat dari peran lingkungan. Atau kita sebut dengan ragam lingkungan. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menduga ragam lingkungan, maka gunakanlah populasi-populasi seragam. Ya. Dari situ keragaman akan mencerminkan dari ragam lingkungan. Jadi kalau ada populasi campuran, ragam E dan ragam E, ada populasi yang seragam, maka berarti kita sudah dapat ragam E, sudah dapat ragam G, ragam E, ya, maka ragam G bisa diperoleh dengan mengurangi ragam dari populasi campuran, dikurangi ragam dari populasi dari populasi seragam, ragam lingkungan, maka dapatlah ragam G. Ya. Nah,
Kemudian populasi beda, populasi antar klon ini kita bisa menduga ragam G. Ya. Jadi klon A, klon B, klon C, kalau ada perbedaan itu mesti akibat dari ragam genetik. Ya. Bisa juga memunculkan ragam lingkungan di dalam klon ya. Dalam klon itu bisa ragam lingkungan. Antar klon itu adalah ragam genetik. Ya. Itu saya kira bagaimana menduga ragam genetik yang kemudian sebetulnya ada ragam interaksi genetik lingkungan. Jadi kalau tidak diuji di berbagai lokasi, tidak diuji di berbagai lingkungan yang berbeda, maka interaksi genetik lingkungan itu tidak bisa kita ketahui. Dan dengan demikian, karena tidak dikeluarkan dalam perhitungan, maka ragam interaksi genetik lingkungan itu akan masuk ke dalam ragam genetik. Nah, jadi itu adalah ragam fenotip, ragam genetik, kemudian bagaimana parameter-parameter yang mendukung itu. Ada pertanyaan? Izin diskusi, Prof. Silakan, Pak Bayu. Tadi saya melihat untuk yang campuran itu kan ragam genetik dan lingkungan ya, Prof ya. Nah, apabila misalnya kita mau merakit varietas yang contoh, misalnya toleran di dataran tinggi misalnya. Untuk F1-nya itu kalau misalnya ditanam di dataran tinggi lebih bagus, lebih ekonomis atau nanti menunggu sampai seragam dulu, Prof. Okay. Karena asumsi, mohon maaf, karena asumsi saya kalau ini di sini ada kalau campuran terus di F1 ada ragam genetik dan juga lingkungan, apabila kita menanam F1 itu di lingkungan yang tercekam, kemungkinan kan ragam genetik itu yang muncul. Nah, itu lebih enak kita menyeleksinya gitu sih pikiran saya, Prof. Baik, sebentar ya. Ini. Halo, tes Pak Bayu? Iya, masuk, Prof. Oke, jelas masuk ya. Karena saya lagi menggunakan headset tadi, headsetnya bermasalah. Baik. Nah, kaitannya dengan F1. Ya, kaitannya dengan F1. Ini Pak Bayu akan menganalisis peran genetik atau akan menggunakan langsung itu menjadi varietas baru, Pak Bayu? Maksudnya? Maksudnya peran genetiknya, Prof. Peran genetiknya? Iya. Ya. Baik. Pada F1 itu harus kita rancang sedemikian rupa agar kita bisa menduga perform yang terjadi itu akibat apa. Ya. Kalau kita hanya melihat peran dari genetik, maka F1, banyak F1, 1A, F1B, ada 10 F1, 20 F1, kita tanam dataran tinggi, tanam beberapa dataran tinggi, atau tanam satu dataran tinggi, kita bisa menduga ragam genetik tentunya. Ya, bisa menduga ragam genetik, bisa menduga ragam lingkungan melalui ANOVA. Ya. Heritabilitas bisa kita peroleh dengan menanam F1 saja. Tapi F1-nya harus banyak, Pak ya. Ya. Antar F1 itu adalah menduga ragam genetik. Ya. Kemudian nanti dibuat ANOVA-nya bisa menduga ragam lingkungan. Ya, ragam E adalah ragam lingkungan. Ragam galat itu adalah ragam lingkungan. Atau didesain sedemikian rupa, dibuat mating design yang memanfaatkan informasi F1.
Misalnya dialel, itu kan memanfaatkan informasi F1. Semua F1 yang ada bisa melibatkan tetua, jadi tetua dan F1 atau F1 saja, tergantung dialel yang mana. Ya. Dengan informasi F1 dan tetua, maka kita bisa menduga peran dari genetiknya. Apakah ada peran aditif atau ada peran lingkungan, bahkan kita bisa cek apakah peran genetiknya aditif, dominan, atau epistasis. Ada tidak peran epistasis di sana? Ya. Jadi kita bisa saja menggunakan F1 karena lebih diuntungkan satu musim tanam, tidak harus sampai ke F2 misalnya. Memanfaatkan banyak populasi juga. Ya. Selain itu, ya, kalau dia ada daya survivalnya bagus, maka F1 itu akan dapat tumbuh dengan baik. Ya. Nah, jadi ada berbagai mating design yang menggunakan F1 di situ. Contohnya adalah analisis dialel dan line tester. Gitu. North Carolina juga memanfaatkan itu, tapi tetuanya tidak galuh. Kira-kira itu ya Pak Bayu. Baik, Prof. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang akan kita tahu lebih lanjut itu ingin dapat interaksi antara antar lokus, maka tidak bisa kita menggunakan data hanya F1 saja, perlu kita membuat biparental ya 6 generasi. Ya, sehingga bisa kita peroleh kira-kira pola interaksinya seperti apa. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, ini adalah komponen-komponen ragam aditif. Ada ragam aditif, komponen-komponen ragam genetik. Ada ragam aditif, ada ragam dominan, ada interaksi. Ya. Jadi nilainya adalah nilai genetik, nilai aditif, nilai dominan, dan nilai epistasis, deviasi epistasis, dan kemudian komponen ragamnya, komponen ragam itu. Ya. Di mana G itu adalah sama dengan, atau ragam G sama dengan ragam A ditambah ragam D ditambah ragam I. Ya. Nah, komponen-komponen ragam ini yang perlu kita tahu lebih lanjut seberapa besar dan apakah berpengaruh nyata atau tidak ragam aditif. Misalnya, apakah berpengaruh nyata nggak masing-masing komponen ini? Ragam aditif, ragam dominan, dan interaksinya. Perlu dicek satu-satu pengaruhnya. Ya. Pengaruh ragam aditif, kita cek menggunakan uji, berpengaruh nyata tidak? Pengaruh ragam dominan, berpengaruh nyata? Pengaruh ragam interaksi, berpengaruh nyata? Karena dalam ini genetika kuantitatif itu ragam ini ada saja, ada ragam aditif, ada ragam dominan, ada interaksi. Terkadang tidak nol dia. Tapi perlu kita cek apakah secara statistik berpengaruh nyata atau tidak dia. Jadi memang perlu kita cek secara statistik masing-masing komponen tersebut. Ya. Nah, jadi dengan demikian G sama dengan ini. Ini sebagai ilustrasi sederhana bahwa yang disebut dengan aditif kalau pas berada di tengah-tengah, setengah-setengah, 50-50. P1, P2, F1-nya berada di tengah-tengah. Ya. Jadi cerminan dari ada tidaknya ragam aditif sudah mulai terlihat pada level F1. Bergerak di mana dia? Ya. Kalau dia betul-betul di tengah-tengah, berarti dia murni ragam aditif. Berapa besar nanti dibandingkan dengan ragam lingkungan tentunya, dibandingkan dengan ragam yang lain. Ya. Nah, tapi kalau dia bergeser ke kanan, ada dominan parsial, ada dominan, ya, atau walau lewat,
maka over dominan. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti ada peran dari dominan parsial atau dominan. Atau over dominan. Ada interaksi antar alel dalam satu lokus yang menunjukkan itu. Jadi aksi gen dominan kalau dia bergeser dari nilai titik tertengah antara P1 dan P2. Ya. P1 nilainya 10 misalnya, P2 nilainya 20, maka jika nilainya 15 itu aditif total. Tapi kalau tidak, maka ada peran dominan. Itu adalah aksi gen. Jadi kalau kita bicara mengenai aksi gen berarti hanya aksi gen itu saja. Nanti kalau ragam itu beda lagi. Ragam yang diakibatkan oleh aksi gen aditif, ragam yang diakibatkan oleh aksi gen dominan, dan ragam yang diakibatkan oleh aksi gen epistasis. Dan lain sebagainya. Nah, jadi antara ragam dengan aksi gennya ini saya lihat dulu ya. Nah, jadi aksi gen itu adalah satu gen. Ya. Aksi yang terjadi di dalam itu bersifat apa? Atau beberapa gen sekaligus bersifat apa? Ya. Aditif, dominan, dan epistasis. Akan terlihat dari individu, satu individu itu. Aksi itu dari satu individu. Ya. Individu. Nah, kemudian kalau ragam berarti antar individu. Individu itu ya aksi gen aditif, dominan, dan epistasis itu dalam satu individu. Tetapi lalu setiap individu itu ada aksi gennya masing-masing, maka akan ada ragam yang terjadi antar individu. Itu adalah akibat dari ragam, akibat dari mana? Aditif, dominan, atau epistasis. Sekali lagi kalau ekspresinya dalam satu individu itu adalah ekspresi dari aksi gen. Individu itu misalnya tinggi, sedang, dan sebagainya, ada aksi gen di sana. Ya. Nah, tapi kalau sudah banyak individu, maka kita akan bisa mengukur ragam akibat dari aksi gen itu. Yang mana yang lebih banyak? Atau apa yang menyebabkan itu? Nah, kemudian minggu lalu kita sudah bahas juga bahwa ragam nilai epistasis, peran epistasis tidak terlalu besar, sehingga dalam berbagai perhitungan dianggap nol. Ya. Kalau ya tidak nol, maka perlu dicari melalui rancangan persilangan tertentu. Misalnya biparental. Nah, yang fokus kita adalah ragam aditif dan dominan. Ya. Misalkan X1, X2, X3, X4, sampai Xn. Ya. Dari jumlah amatan yang semikian yang kita bangkitkan, maka kita buat rata-rata. Rata itu X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan 2. Atau dengan cara lain. Kemarin kita lihat peluangnya ya. Peluang yang ini dikalikan jumlahnya sama dengan sekian, jumlahnya sama sekian, lagi dibagi dengan berapa. Yang paling mudah tentu X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi dengan sejumlah N itu. Itu adalah rata-rata. Bagaimana dengan ragam? Ragam itu adalah X1 dikurangi M dikuadratkan, ditambah X2 dikurangi M dikuadratkan, terus sampai Xn dikurangi M dikuadratkan. Dibagi dengan N-1. Itu adalah ragam. Jadi ragam itu adalah individu satu dikurangi nilai tengahnya, karena ukurannya ukuran sebaran. X1 dikurangi dengan nilai tengahnya, X2 dikurangi nilai tengahnya. Itu nanti akan terlihat penyebarannya seperti apa. Dan sampai ke Sn dikurangi nilai tengahnya. Ya, semakin jauh posisi X itu dalam satu kurva, ya, misalnya kurvanya seperti ini, gitu ya. Ini adalah kurva X-nya, ini adalah Y-nya. Ini misalnya rata-ratanya ada di sini, X rata-rata. Maka ukuran penyebaran itu adalah X1 dikurangi nilai tengah, X2 dikurangi nilai tengah, X3 dikurangi nilai tengah, dan seterusnya. Sampai ke Xn di sini dikurangi nilai tengah. Ya. Masing-masing dikuadratkan.
Berarti harga mutlak. Ya, tidak ada minus, tidak ada plus di sini, dikuadratkan. Nah, dari situ akan terlihat berapa sebaran dari ujung ini ke ujung sana. Yang kita sebut dengan ragam. Nah, dalam menghitung nilai masing-masing kemarin, nilai pemuliaan, deviasi dominan, deviasi interaksi, semua sudah kurangi dengan M dalam menghitungnya. Ya. Maka karena sudah dikurangi dengan M, dalam perhitungan kita menghitung ragam, ini ya. Jadi dalam mendapatkan angka-angka ini nilai pemuliaan. Dikurangi dengan M ini kemarin, ya, untuk mendapatkan nilai pemuliaan. Nilai pemuliaan untuk homozigot A1, homozigot A2, dan heterozigot ada masing-masing nilai pemuliaannya. Deviasi dominan juga ada masing-masing. Dan untuk mendapatkan ini sudah dikurangi juga dengan M. Ya. Semua kemarin itu untuk mendapatkan nilainya itu ada peran dikurangi M-nya ini. M ada nilai tengah. Sehingga nilai-nilai yang diperoleh ini sudah dikurangi dengan M, tinggal dikuadratkan. Untuk mendapatkan ragam. Ya, jadi untuk mendapatkan ragam dari nilai pemuliaan kan kemarin kita lihat adalah nilai aditif. Ya. Nilai pemuliaan itu nilai aditif kemarin. Sehingga kalau kita kuadratkan dari nilai pemuliaan ini, kita akan mendapatkan ragam aditif. Ya. Ini dikuadratkan. Dikali dengan frekuensinya ya. Frekuensinya. Ini dikalikan frekuensinya 2πq. Dikuadratkan. Ini dikalikan dengan frekuensinya dikuadratkan. Ya. Maka itu menjadi ragam aditif. Dominan juga begitu. Kuadratkan, 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 maka ini menjadi ragam dominan. Ya. Jadi penting kita mendapatkan nilai pemuliaan ini dalam rangka untuk mendapatkan ragam pada kesempatan ini. Ya, sehingga minggu yang lalu kita sudah bahas tentang nilai-nilai ini, dan ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai ragam pada kesempatan ini. Nilai ragam itu apa? Untuk mendapatkan angka-angka tertentu yang kemudian nanti informasi antar kerabat minggu depan kita akan bahas, yang kemudian kita akan mendapatkan ukuran-ukuran parameter-parameter dari populasi, ragam genetik, ragam aditif, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita ambil saja nilai pemuliaan dan deviasi dominan ini, ya, untuk genotipe A besar 1, A besar 1, nilai pemuliaannya ada 2Q alfa. Ya. Yang heterozigot nilai pemuliaan Q min P dikali alfa. Yang homozigot A2A2 adalah min 2P alfa. Sementara deviasi dominannya adalah masing-masing min 2Q kuadrat D, 2 dpq min 2p kuadrat d. Nah, dalam populasi itu ada frekuensinya masing-masing. Ya. Sehingga kalau nilai pemuliaan tadi dikuadratkan dikalikan frekuensinya, kemudian masing-masing ini nilai pemuliaan masing-masing dikuadratkan sekali lagi. Ini kalau dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, lalu dikalikan frekuensinya masing-masing. Ini berarti dikalikan sini, P kuadrat. Ini 2PQ. Ini Q kuadrat. Dijumlahkan, karena masing-masing populasi itu ada homozigot dominan dan heterozigot ada homozigot resesif misalnya. Masing-masing punya frekuensinya. Jika dikalikan dan dijumlahkan, maka itulah ragam aditif. Ini ragam pemuliaan. Ragam aditif. Ya, begitu. Kenapa tinggal dikuadratkan? Karena sudah dikurangi dengan M tadi.
Nah, dengan demikian maka ini sudah dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Nah, demikian maka kalau ini dikuadratkan menjadi P kuadrat, Q kuadrat, A kuadrat. Kalau ini dikuadratkan di dalam ini berarti Q kuadrat min 2PQ ditambah P kuadrat kali alfa kuadrat ini. Ya. Ini kalau dikuadratkan menjadi 4P kuadrat, Q kuadrat, A kuadrat. Kalau ini dikeluarkan, maka 2PQ dikali Q kuadrat dikali A kuadrat. Ya. 2PQ ini ya. Ini kita lihat di sini. Berarti 2PQ kuadrat alfa kuadrat dikurangi karena ini pengurang 4P kuadrat Q kuadrat alfa kuadrat ditambah 2P pangkat 3 Q alfa kuadrat. Kemudian 2PQ alfa dikeluarkan karena masing-masing punya. 2PQ alfa dikeluarkan karena 2PQ alfa dikeluarkan maka yang tersisa adalah 2PQ. Ya. Kemudian ini juga sama dan seterusnya sehingga ini juga sama, ini dari 2PQ alfa kuadrat menjadi 2PQ saja tersisa di sini. Ya. Ini 2PQ alfa kuadrat, maka sisanya P kuadrat. Ya. 2PQ alfa kuadrat, maka ini sisanya 2PQ, ini sisanya Q kuadrat, ini sisanya dari sini. Sehingga hasil akhirnya seperti ini dari penguraian itu. 2PQ alfa kuadrat 2PQ Q kuadrat plus P kuadrat, di mana 2P kuadrat plus 2PQ sama dengan tambah Q kuadrat sama dengan 1, maka ini sama dengan 1. Yang demikian, maka ragam aditif itu adalah 2PQ alfa kuadrat. Ya. Di mana alfa itu adalah A, D, Q min P. Maka ini alfa bisa dikeluarkan. Ya. Jadi ragam aditif itu adalah 2PQ alfa kuadrat atau 2PQ dalam kurung A tambah D QB dikuadratkan. Ya. Jadi bisa menggunakan rumus ini, bisa menggunakan rumus ini. Untuk apa rumus ini? Minggu depan kita akan lihat, kita akan perlihatkan rumus ini nanti berguna dalam menduga ragam aditif dari populasi yang dibuat. Baik itu menggunakan mating design di alel North Carolina maupun biparental. Ya. Jadi PQ alfa kuadrat atau yang seperti ini belum dapat digunakan langsung di lapangan. Angka-angka huruf-huruf ini nanti akan kita manfaatkan untuk menduga ragam aditif dari populasi yang dibuat minggu depan. Ya, jadi ini adalah rumus untuk ragam aditif 2PQ alfa kuadrat. Ada pertanyaan? Sekali lagi, ragam aditif adalah 2PQ alfa kuadrat. Sementara ragam, kalau D sama dengan A, berarti D-nya sama dengan A, ya udah D-nya diganti dengan A. Ya. Maka akan seperti ini. A plus D. Ini D-nya diganti dengan A, maka akan seperti ini. Kemudian bagaimana dengan ragam dominan? Ragam dominan adalah nilai dominan dari A besar ini kemarin.
tabel tadi kita udah lihat, ini A besar 1, A besar 1. Nah, besar 1, A besar 1. Kemudian ini adalah deviasi dominan untuk A besar 1, A besar 2. Dan ini adalah deviasi dominan untuk A besar 2, A besar 2. Masing-masing punya frekuensinya. Maka ragam dominan bisa kita urai di sini. Dari ini. Keluarkan, dapatlah huruf-huruf ini. Dan 4P kuadrat, Q kuadrat, D kuadrat. Q kuadrat 2P Pi kuadrat ini sama dengan 1, maka ragam aditif adalah P4P kuadrat Q kuadrat D kuadrat. Tidak perlu disetarakan lagi karena dia bukan alfa bentuknya, D-nya ada, Q-nya ada, P-nya ada. Jadi ragam aditif dan ini bukan ragam aditif, ragam dominan. Ragam aditif dan ragam dominan adalah seperti ini. Ragam aditif adalah 2PQ alfa kuadrat, 2PQ alfa kuadrat. Ragam dominan adalah 4P kuadrat Q kuadrat D kuadrat. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini tinggal diotak-atik saja kalau misalnya ternyata frekuensi gennya adalah setengah. P sama dengan Q sama dengan setengah. Maka ragam aditif itu adalah setengah dari A. Ya. Jadi kalau nilai A-nya adalah 4 kemarin, kalau A-nya sama dengan 4, berarti ragam aditifnya adalah setengah dari 16. 8. Nah, D-nya sama dengan 2, maka ragam dominannya adalah 1/4 kali 4 sama dengan 1. Ragam dominannya 1, ragam aditifnya 4. Ya. Dalam membentuk ragam genetik. Jadi kalau ragam aditifnya 8, ragam dominannya 1, maka ragam genetiknya adalah 9. Tinggal kita cek nanti ragam lingkungan seperti apa dan seterusnya. Maka ukuran-ukuran populasi itu seberapa besar dipengaruhi genetik atau dipengaruhi oleh lingkungan, maka kita bisa peroleh informasi. Ada pertanyaan? Nah, jadi ragam genetik total, jadi kalau tadi ragam aditif, ragam dominan, ragam genetik total itu sesungguhnya adalah ragam aditif ditambah ragam dominan. Ditambah 2 kovarian aditif dominan. Kovarian itu adalah nilai pemulihan dan deviasi dominan. Jadi kovarian antara A dan D. Sebenarnya. Interaksi antara A dan D. 2 kovarian AD. Ya. 2 kovarian AD. Cara menghitung kovarian. X min X rata-rata dikali Y min Y rata-rata sigma dari. Jadi kalau ada aditif di sini, ada dominan di sini, nilainya, maka karena sudah dikurangi dengan M, tinggal dikalikan aditif dengan dominan. Ya, jadi misalnya ini adalah aditif. Ini adalah nilai pemuliaan. Ini ada deviasi dominan. Nilai pemuliaan kali deviasi dominan. Nilai pemuliaan kali deviasi dominan. Nilai pemuliaan dikali deviasi dominan. Di tabel tadi ya.
Dikalikan masing-masing frekuensinya, maka dapatlah uraian seperti ini. Uraian seperti ini min Q ditambah Q, min P ditambah P itu sama dengan 0. Maka kovarian aditif dominan sama dengan 0. Dengan demikian, ragam genetik itu maka ragam aditif ditambah ragam dominan. Ragam aditif adalah seperti ini, ragam dominan adalah seperti ini, maka ragam genetiknya adalah tinggal dijumlahkan saja. Ya. Epistasisnya enggak ada. Ada pertanyaan langsung saja ya. Ini masih landasan teori ya Bapak Ibu. Ini masih landasan teori. Belum real pekerjaan angka-angka di lapangan. Adapun kalau misalnya ini ilustrasi-ilustrasi itu adalah ilustrasi-ilustrasi teoritis. Nah, ini adalah hubungan antara frekuensi gen dengan ragam aditif, ragam dominan, dan ragam genetik. Di mana garis tebal ini adalah ragam genetik, garis tipis ini adalah ragam dominan, dan yang garis tipis adalah ragam aditif, garis putus-putus ini adalah ragam dominan, ini adalah ragam aditif, yang tebal itu adalah ragam genetik. Ada 3 populasi, populasi A, populasi B, dan populasi C. Populasi A itu tidak ada dominan. Karena tidak ada dominan, maka putus-putusnya tidak ada, garis-garis putus-putus tidak ada. Ragam genetik itu sama dengan ragam aditif. Satu saja ini. Bagaimana hubungan dengan frekuensi gen? Ini 0 frekuensinya, ini 1. Ini adalah 0,5. Dengan demikian, kalau tidak ada peran dari dominan, tidak ada aksi gen dominan di situ, tidak ada peran dari aksi dominan dalam membentuk ragam, maka kurvanya akan seperti ini. Kurvanya bagus. Ya. Kurvanya bagus. Dengan demikian, kalau kurvanya bagus seperti itu, pada saat frekuensinya 50%, ada titik puncak di frekuensi 50%, maka ambil kita pastikan bahwa fenotip yang terjadi itu dikendalikan oleh ragam aditif. Ya, kalau dibalik. Jadi kalau kurvanya bulat betul begitu, kemungkinan ragam yang tercipta adalah ragam aditif. Mudah kita melakukan seleksi. Ambil saja yang di belakang kanan ini. Ada kemungkinan kita akan dapat yang terbaik, yang disebut dengan segregan transgresi. Mengumpulkan gen, maka kita ambil yang di ujung sini. Gampang, karena dia semua ekspresi yang terjadi itu akibat dari aksi gen aditif. Ragam yang tercipta akibat dari aksi gen aditif. Ya. Karena perform dari aksi gen aditif saja tidak ada dominan, maka kalau dihubungkan dengan frekuensi gennya, di mana P sama dengan Q itu berada pada puncak, dan dia bagus sekali seperti ini kurvanya. Ya. Jadi ciri bahwa aksi gennya aditif saja adalah kurva responnya bagus. Tidak ada mencorok kiri, tidak ada menjolok kanan, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kalau ada dominan penuh.
Kalau ada dominan penuh, maka nilai tengah yang terjadi di sini pada saat P sama dengan Q sama dengan 0,5 itu akibat dari dominan. Sementara puncak aditifnya ada pada sekitar frekuensi 71 kemungkinan. 71% P-nya. Q-nya sekitar 0,2. 0,29. Jadi kalau ada faktor dominan penuh, maka ragam G-nya kemungkinan akan menjorok ke kanan. Dalam membentuk kalau dia frekuensinya seperti ini. Ya. Sehingga puncak dari ragam aditif itu ada pada ketika P-nya sama dengan 0,71. Dengan demikian, maka sebaiknya kita menghilangkan atau mengurangi P. Frekuensinya kita kurangi, kita tidak lakukan seleksi, tapi mengurangi Q. Ya. Jika mulai kurang Q-nya, maka sekitar T-nya sama dengan 71%, itu ragam A-nya puncaknya. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin memanfaatkan ragam A yang bagus, maka pada generasi lanjut baru kita bisa lakukan seleksi. Jadi kalau ada dominan penuh yang dicirikan dengan heritabilitas arti sempitnya kecil, maka kita harus pada populasi lanjut baru kita melakukan seleksi. Nah, sedangkan ini populasi contoh yang ketiga itu adalah kalau ada overdominan. Kalau ada overdominan berarti ragam yang tercipta pada saat 50% pada saat F2 itu adalah akibat dari ragam dominan. Sementara ragam aditifnya tidak terlihat, 0. Ya. Ragam aditif akan terlihat kalau dia pada posisi di atas 0,8 atau sebelum itu. Ya, sehingga kalau overdominan pasti tidak bisa kita lakukan seleksi di F2. Pasti yang terambil adalah yang dalam keadaan heterozigot. Kira-kira begitu. Ya. Karena puncaknya di situ semuanya dalam keadaan heterozigot yang terlihat, sementara ragam yang akibat dari aditif itu tidak ada, 0. Pasti kalau kita ngambil yang bagus, yang bagus-bagus pasti akan terambil yang heterozigot. Sehingga sangat tidak disarankan untuk seleksi pada saat 50%. Kita bisa seleksinya pada saat frekuensi sudah ragam aditifnya sudah di atas. Nah, ini adalah penjelasannya, ya. Jadi kalau tidak ada dominan, maka ragam genetik sama dengan ragam aditif. Kedua ragam ini mencapai puncaknya ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5. Sehingga kita bagus melakukan seleksi pada F2 kalau ragam aditifnya sama dengan ragam G. Sementara dominan lengkap ini tidak simetris, pada frekuensi G rendah peranannya dalam bentukan ragam sangat tidak berarti. Ragam dominan mencapai maksimum ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5. Dengan demikian, maka kalau kita ingin membuat hibrida, kita buat maksimum Q sama dengan 0,5. Sehingga dominannya akan mencapai itu. Itu pentingnya maka hibrida bisa menjadi varietas yang sangat baik. Karena ini ya. Aditif mencapai maksimum 0,75,
Kalau kita ingin menjadi fiksasi ambil yang aditif, maka ketika P-nya sudah mulai ini baru mencapai maksimum. Nah, overdominan juga begitu. Overdominan itu ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5 dia mencapai maksimum. Sehingga dominan dan overdominan itu ranahnya hibrida nantinya kalau ingin memanfaatkan itu. P sama dengan Q sama dengan 0,5 itu dalam keadaan F1 juga bisa, itu kan 0,5 atau di F2. Karena puncaknya yang berbeda, maka seleksi di B akan lebih sulit dibandingkan di A. Saya katakan tadi, seleksi di A akan lebih mudah karena dia aditif. Seleksi di B akan sulit karena apa yang tampak itu akibat dari dominannya juga, ya. Jadi kita akan terkecoh dengan itu. Urutan ragamnya B lebih tinggi daripada A, lebih tinggi daripada C. Urutan kerumitannya C lebih rumit dibandingkan dengan B dibandingkan dengan A. Ya. Jadi gen menghasilkan ragam yang lebih besar pada frekuensi intermediate dibandingkan jika frekuensi tinggi atau lebih rendah. Untuk gen maksudnya di sini adalah gen aditif. Ya. Resesi pada frekuensi rendah menghasilkan ragam sangat kecil. Ya. Jadi kalau dia resesif dari frekuensinya rendah akan tertutupi dengan yang dominan, nggak kelihatan. Ya. Konsep ragam aditif, dominan dan fiksasi sudah sama dengan aksi gen. Aksi gen adalah aksi di tiap individu, sementara ragam itu adalah antar individu. Ada pertanyaan? Apakah masih mendengarkan? Masih, Bro. Perlu saya tanyakan. Kayak tadi saya sudah membuka gitu bla 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 bla, ternyata nggak ada yang dengar. Untung nggak saya lanjutkan sampai selesai, nanti nggak tidak dengar apa-apa. Nah, jadi ragam aditif, ragam dominan sudah kita peroleh, ragam genetik sudah kita peroleh juga. Nah, sekarang yang kita akan eksplor adalah ragam lingkungan dan ragam genetik lingkungan. Nah, saya akan lebih mudah kalau sudah mulai masuk ke aplikasi yang di lapangan. Ya, ragam aditif, ragam dominan, ragam genetik, aplikasinya nanti minggu depan pada saat kita hubungan antar kerabat. Sementara ragam lingkungan dan ragam interaksi genetik lingkungan akan lebih mudah kalau kita langsung masuk ke ANOVA. Ini adalah contohnya bahwa satu lokasi dalam satu musim, maka ragam genetik yang ada sesungguhnya itu akibat dari ragam genetik, ragam interaksi genetik lokasi, ragam genetik musim, dan interaksi genetik lokasi musim. Ya. Di ragam genotipnya itu sendiri adalah ragam E. Ya. Pada tengahnya itu adalah M2. Itu adalah terdiri dari ragam E dan ragam akibat dari genetik, interaksi genetik lingkungan, genetik musim, dan genetik lokasi musim. Sehingga kalau kita menduga dengan hanya menanam di satu lokasi dan satu musim, menduga ragam genetik, ini kan dapat ragam genetik tadi, maka ragam genetik itu adalah terdiri dari ragam genetiknya sendiri, ragam interaksi genetik lokasi, interaksi genetik musim, dan interaksi genetik lokasi musim. Sehingga dugaan kita akan sangat bias sesungguhnya kalau kita menduga ragam genetik. Asumsinya tidak ada interaksi tentunya, baru kita bisa valid. Ya. Kalau ada interaksi, maka ragam genetik yang kita peroleh itu akan menjadi bias karena dipengaruhi interaksi genetik dan lingkungan, genetik musim dan genetik lokasi musim. Kalau kita menanam di beberapa musim dalam satu lokasi, maka ada peran musim. Ada peran ulangan di 6 musim. Ini adalah rancangan terserang. Ada peran genetik, ada peran genetik, interaksi genetik, dan musim. Nah, karena sudah ada interaksi genetik dan musim, maka ragam tercipta ini. Ragam genetik itu sudah tidak lagi dipengaruhi oleh genetik musim, genetik lokasi musim. Ya, dia hanya
dikotori oleh ragam interaksi genetik lokasi saja. Ya, ketika kita menduga ragam genetik. Ragam genetik musim dan genetik lokasi musim itu dikeluarkan dalam sistem ini dari ragam genetik, sehingga ini nanti akan hilang di sini, tinggal ini. Ya, itu kalau di satu lokasi beberapa musim, sehingga sudah lebih baik. Kalau dia satu musim dalam beberapa lokasi, ini yang sering terjadi, lokasinya ada, ulangan dalam lokasi, ulangan terserak dalam lokasi. Artinya kita mendesain ulangan, kita mendesain rancangan di setiap lokasi itu berbeda-beda, tergantung dari lokasinya. Ya, maka ragam genetik yang terjadi itu adalah ragam genetik dan ragam genetik musim. Masih dikotori genetik musim. Sementara genetik lokasi dan genetik lokasi musim sudah dikeluarkan. Ini satu musim dalam beberapa lokasi. Idealnya kita menanam di beberapa musim dan beberapa lokasi. Sehingga ada faktor lokasi, ada faktor musim, ada interaksi lokasi musim, ada ulangan di dalam interaksi lokasi musim, kemudian ragam genetiknya betul-betul pure ragam genetik. Interaksi sudah dikeluarkan, interaksi genetik lokasi musim, interaksi genetik musim sudah dikeluarkan, dan interaksi genetik lokasi sudah dikeluarkan. Sehingga betul-betul murni ragam genetik. Jadi kalau kita ingin menduga ragam genetik, maka ya sebaiknya ragam interaksinya dikeluarkan dengan menanam di beberapa lokasi dan menanam di beberapa musim. Konsep ini yang digunakan untuk pelepasan paritas juga. Ya. Nah, kalau ini tentu bukan untuk analisis stabilitas, ini adalah untuk menghitung ragam G. Ragam G hubungannya dengan perform tanaman karakternya. Bagaimana peran genetik di dalam fenotip itu. Nah, jadi ragam interaksinya kita keluarkan, ragam interaksi genetik musim kita keluarkan, ragam interaksi genetik lokasi kita keluarkan, maka yang murni adalah ragam genetik. Ini kalau genotipenya terdiri dari genotipe galur murni misalnya, terdiri dari hibrida-hibrida tadi, misalkan sampai disampaikan Pak Bayu, 10 misalnya, ditanam di 5 lokasi, kita bisa mengeluarkan ini. Ya. Nah, kita akan tahu. Ya. Dan ini EKT kan EKT. Dugaan kuadrat tengah harapan ini ya. Dugaan kuadrat tengah harapan ini bisa kita cari menggunakan ini jika kita menggunakan model acak. Kalau kita menggunakan model tetap tidak menggunakan rumus ini. Jadi ini adalah model acak. Model acak artinya lokasi genotiknya mungkin acak gitu ya. Lokasi mungkin tidak barangkali bisa saja, tapi genetiknya itu acak. Ini genetik lokasi dan musim secara acak, maka kita bisa menduga seperti ini. Sehingga masing-masing komponen ragam bisa kita keluarkan. Ini misalnya ya. Tadi pada kasus 1 ragam G itu bisa kasus 1. Ini kasus 1. Di mana ragam G bisa diduga dari M2 dikurang M1. M2 dikurangi 1 itu adalah ragam G. Tapi ragam G-nya adalah ragam G yang ada GL, yang ada GM, yang ada JLM. Gitu. Jadi ragam G-nya bisa keluar saja, tapi yang ini kita anggap 0. Harus dianggap 0. Kalau enggak, dia akan overestimate. Ragam G-nya akan besar, karena ini tidak dikeluarkan. Pada kasus 2, ini M3 dikurang M2. Ya, M3 dikurang M2 per RM. Ya. Sedangkan ragam JE-nya adalah M2 dikurang M1. Jadi ragam G itu bisa kita
peroleh ragam G-nya dari sini. Ragam G-nya bisa kita peroleh dari sini, M3 dikurangi M2. Ini kalau M3 dikurangi. Ini sama dengan, jadi kalau M2-nya adalah ini, maka ini akan hilang, dikurangi ini. Ya. Maka ragam genetik ini adalah M3 dikurangi M2 dibagi dengan RM. Sementara ragam interaksi ini adalah M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. R ini. Demikian juga dengan lokasi, beberapa lokasi. Ya. Nah, sehingga untuk yang kasus 2 dan kasus 3 ini sama, mirip. Bedanya hanya M dan R. M dan L. Kasus 4, ini yang sangat kompleks. Kita bisa mengeluarkan ragam A, ragam lingkungan. Kita bisa mengeluarkan ragam interaksi JLM, M2 dikurangi M1. Kita bisa mengeluarkan ragam JM, M3 dikurangi M2. Kita bisa mengeluarkan GL, M4 dikurangi M2. Dan kita bisa menduga ragam genetik. Ragam genetik itu adalah M5. Ya. M5 tadi dikurangi dengan M4 tambah M3 dikurang M2. Ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat nih, ini adalah ragam JLM. Bisa kita keluarkan karena ini adalah sama dengan M1, maka M2 dikurangi M1 dibagi R itu adalah ragam JLM. Ragam JM M3 dikurangi M2 karena ini sama M2. Ragam JL itu adalah M4 dikurangi M2. Ragam G ini yang sama adalah ini adalah M3, ini adalah M4, tapi M4 itu ada juga di sini. Nah, M4-nya. Ya. Sehingga agar kita betul-betul dapat yang ini tadi M4 dikurangi. Ya. Dikurangi M5 dikurangi M4 dikurangi M3 ditambah lagi M2 sini. Karena hilang dari M4-nya sini satu tambah. Ya. Sehingga menjadi ragam G. Silakan di cari-cari. Ini M4 ditambah M3 dikurangi M2. Dibagi dengan LRM. Itu adalah cara menghitung interaksi. Kalau misalnya dia dalam bentuk populasi mating design, maka berarti di alel ditanam di 2 lokasi. Not caulidina ditanam 2 lokasi. Lini tester tanam 2 lokasi agar bisa kita mengeluarkan interaksi genetik. Interaksi genetiknya apakah aditif atau dominan? Interaksi aditif. Jadi kalau misalnya interaksi JL di mana G itu sama dengan ragam A, ada peran ragam D, maka ini bisa diurai menjadi interaksi dari A dan L, kemudian interaksi dari D dan L, ya, dalam genetik total. Jadi kalau misalnya lini tester di beberapa lokasi, di beberapa lokasi kita bisa keluarkan interaksi aditif dengan lingkungan, interaksi dominan dengan lingkungan. Ya. Kira-kira seperti itu.
Jadi kalau ingin betul-betul mencari heritabilitasnya betul-betul optimal, tidak dikotor lagi berbagai interaksi genetik dan lingkungan, maka kita harus tanam di beberapa lokasi dan tanam di beberapa musim. Ada pertanyaan? Nah, single interaksi. Silakan Mas Aris, mau tanya? Jadi mau tanya Mas Aris? Suaranya nggak ada. Ketularan penyakit saya tadi tuh. Suaranya menghilang. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada, walaupun sudah di-unmute, tetap nggak ada. Coba keluar dulu, nanti masuk lagi. Ya, hilang suaranya. Apa itu interaksi genetik lingkungan? Ini tidak ada interaksi, dia akan lurus aja. Ini interaksi kuantitatif, ini interaksi kualitatif. Ya. Jadi kalau ada interaksi genetik lingkungan, maka kita bisa estimasi seperti apa, ya, kira-kira pola interaksinya. Jadi yang ada interaksi itu adalah seperti ini. Tidak ada interaksi bukan berarti berhimpitan, tapi senada. Setiap lingkungan dia punya pola yang sama. Ya, senada. Itu namanya tidak ada interaksi. Sementara kalau ada interaksi, dia punya pola yang berbeda. Lingkungan 1, lingkungan 2, ini polanya berbeda seperti ini. Maka ada interaksi. Ini adalah interaksi kuantitatif, ini adalah interaksi kualitatif. Ya. Interaksi kualitatif itu bisa membuat rekomendasi kita berbeda. Ya. Di lingkungan 3 ini kita merekomendasikan genotipe 1, genotipe 3, di lingkungan 1 kita rekomendasikan genotipe 1. Sementara kalau dia interaksi kuantitatif, apapun juga yang direkomendasikan adalah genotipe 1. Sama dengan ini. Ya. Interaksi kualitatif itu artinya nanti ada perpotongan. Ya. Akibat dari ekspresinya di masing-masing lingkungan. Ini adalah nilai lingkungan. Ya. Ya, lingkungan akan terlihat di sini, ya, ini relasi, ya. Jadi bisa akan terlihat nilai lingkungan itu kalau sama dengan 1 korelasinya, maka dia stabil. Lurus gitu. Setiap nilai lingkungan yang sama dia akan ini. Maka dia dianggap stabil. Kalau tidak sama dengan 1 maka tidak stabil. Itu hubungan interaksi dengan lingkungan. Nah, pertanyaan sebelum saya bahas yang terakhir, ini adalah repeatability. Jadi kita sudah bahas ragam aditif, itu nanti kita akan lanjut minggu depan. Ragam genetik kita akan lanjut minggu depan dengan kemiripan antar kerabat. Ragam interaksi genetik dan lingkungan sudah final tadi, bisa kita modif dengan rancangan persilangan, ya, digabungkan antara ANOVA tadi dengan rancangan persilangan. Silakan Mas Aris, apa yang mau bicarakan? Mudah-mudahan suaranya sudah ada. Anda tidak beruntung. Suaranya belum ada. Yang lain dengar nggak suaranya Mas Aris? Tidak. Lihat aja Mas Aris. Tadi lihat ya tadi. Sudah ya. Aduh, kenapa itu ya? Cek lagi di ininya, di apa, sebelah mute itu kan ada speaker gitu ya. Kenapa dia tidak ada suaranya sama sekali? Nah, repeatability ini biasanya untuk teman-teman di peternakan, ternak. Kalau kita di tanaman, ya Pak Bayu, tanaman itu kan banyak populasinya. Tidak masalah dengan ulangan. Mau berapa ulangan juga bisa.
Dalam ulangan juga banyak. Kita kan selalu bekerja dengan populasi yang besar. Ulangannya 3. Masing-masing ulangan ada 20 tanaman. Banyak tanamannya. Bisa dibayangkan kalau kita bekerja dengan kerbau. Ulangannya 1. Ulangannya 3. Dalam ulangannya 1. Berarti hanya 3 ekor. Maka penting dia repeatability itu. Karena sesungguhnya lingkungan tadi kita bicara dengan lingkungan. Lingkungan yang kita maksud adalah lingkungan yang luas, general lingkungan. Ya, kita bicara lokasi, kita bicara musim, berarti kan lingkungannya luas. Definisi lingkungan kita malah sekaupaten itu, kecamatan ya, lingkungan yang ini. Lingkungan besar lah, maka biasanya kita melihat lingkungan besar itu curah hujan, ya, suhu gitu ya, kelembapan total. Kita ke BMKG. Itu melihat lingkungan general. Tapi sebetulnya ada lingkungan spesifik. Lingkungan di bawah tanaman, di perakaran. Kan kita tidak ukur itu. Lingkungan itu sesungguhnya. Lingkungan spesifik tadi kan tidak kita ukur sesungguhnya. Kita kan hanya melihat respon tanaman itu kan respon general. Nah, respon general itu atau lingkungan spesifik itu akan hilang perannya kalau tanamannya banyak. Ya. 1, 2, 3 mempunyai respon-respon yang mirip-mirip gitu ya, maka dia akan 0 jadinya. Maka kita perlu banyak tanaman, banyak ulangan, karena untuk meminimalisir peran dari ragam-ragam lingkungan yang terjadi. Jadi kalau individu A responnya seperti ini, respon lingkungan seperti ini, individu B respon lingkungan seperti ini. Kalau kita lihat yang spesifik seperti itu, maka respon spesifiknya akan 0. Yang terjadi adalah ragam general lingkungannya. Ya. Nah, kita tadi cerita tentang peran lokasi, peran musim. Itu adalah lingkungan general. Ya. Tidak pernah kita ngecek masing-masing perakaran, kan nggak pernah. Yang kita cek adalah curah hujan, ya. Biasanya suhu lingkungan general juga, suhu total gitu ya. Tidak pernah kita melihat suhu di permukaan akar setiap tanaman gitu kan. Enggak. Nah, ini contohnya bahwa ragam fenotip sesungguhnya ada ragam genetik ditambah dengan ragam genetik, ragam lingkungan general, dan ragam lingkungan spesifik. Kalau dia ada. Jadi kalau jumlah individunya 1, maka akan ada ragam lingkungan spesifik akibat dari lingkungan spesifik. Kalau jumlahnya 3, maka dia sepertiga. Kalau N-nya adalah, ini kan per N nih. Kalau N-nya adalah 100, per 100. Kecil sekali perannya. Kalau N-nya tak hingga, maka perannya 0. Maka kita bicara ragam G tambah ragam E saja. Peran general. Dengan catatan bahwa jumlah tanamannya banyak. Jumlah ulangannya banyak. Jangan cuma 1 tanamannya. Maka teman-teman di laboratorium biasanya ragamnya besar. Karena ada ragam lingkungan spesifik. Ya. Cuma sebotol, 2 botol yang tersisa gitu. Lalu 2 ragam pasti akan besar. Dia mendeteksi lingkungan spesifik. Ya, kalau makin banyak populasinya, maka dia tidak mendeteksi lingkungan spesifik, tapi mendeteksi lingkungan general. Sehingga bagi kita di tanaman yang semusim, padi, kedelai, itu tidak masalah dengan jumlah populasi. Sehingga repeatability ini biasanya jarang kita gunakan di tanaman. Repeatability digunakan oleh teman-teman di ternak. Ya. Dari mana dia menduga repeatability? Ini. R sama dengan, ini tadi, peningkatan jumlah ulangan akan menurunkan ragam fenotip dan sebaliknya. Akan menurunkan ragam fenotip. Kenapa menurunkan ragam fenotip? Karena lingkungan spesifik akan menjadi 0. Jika tidak ada pengulangan, maka pengaruhnya tinggi, sehingga heritabilitas menjadi sangat rendah, sebagai akibat dari ragam P yang tinggi. Jadi kalau ulangannya kecil, jumlah tanaman sedikit, maka ragam P-nya besar, karena ada ragam lingkungan spesifik. Karena ragam P-nya besar, maka heritabilitas menjadi kecil, karena pembaginya besar. Nah, untuk mengurangi ragam P yang besar, maka gunakan ulangan yang banyak, minimal 3. Dalam satu ulangan, gunakan banyak tanaman contoh. Untuk memilih tanaman contoh,
gunakan banyak tanaman. Jadi misalnya 20 tanaman, diambil 10 tanaman contoh. Maka ragam P-nya menjadi lebih rendah. Karena ragam lingkungan spesifiknya menjadi 0. Itu kira-kira hubungannya. Ya. Jadi kalau misalnya yang tadi, yang bla-bla tadi, tanamannya sedikit, bla-blanya sedikit, maka ragam P-nya akan sangat besar. Karena ragam P-nya besar, maka heritabilitasnya menjadi rendah. Underestimate kita. Berada di bawah yang sesungguhnya. Bukan karena ragam genetiknya tidak besar, tetapi karena ragam fenotipnya terlalu besar. Pembaginya terlalu besar. Maka pembaginya harus dibuat sedemikian rupa agar pembaginya kecil. Nah, ini hubungan dari ragam P ya Bapak Ibu sekalian. Ragam P itu kan tadi ragam G ditambah dengan ragam E, dan ini kita ragam interaksinya kita anggap 0 lah, ini tambah 0, ragam tidak ada interaksi. Kita masih bicara ragam E. Ragam E ini penting kita karena dia ada ragam EG dan ragam ES spesifik. Begitu. Ya. Nah, kemudian ragam EG ini juga harus dibuat sedemikian rupa agar jangan terlalu banyak berpengaruh terhadap ragam P. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus pelajari lingkungannya. Cahayanya bagaimana? Apakah cahayanya merata atau tidak? Kesuburan tanahnya merata atau tidak? Ya. Macam-macam kita harus pelajari. Kalau tidak merata, maka harus kita rancang sedemikian rupa. Kalau itu bisa dirancang. Agar galatnya tidak terlalu besar. Galatnya kecil. Maka penting mempelajari perancangan percobaan di sini. Agar galatnya kecil. Kalau galatnya kecil, maka ragam E menjadi kecil. Pak, saya tidak bisa menggunakan perancangan percobaan. Karena populasinya F2. Maka kita gunakan ragam tetuanya agak cukup banyak mewakili lingkungan itu. Karena kan dia mendeteksi ragam lingkungan. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan F2-nya 1 hektar. Banyak banget, 1 hektar. Maka tetuanya harus ditanam banyak. Tidak cukup tetuanya hanya 20, 30 atau 60, Bapak Ibu. Kalau makin luas maka tetuanya harus ditanam banyak. Kalau Anda nanam 1000, mungkin Anda perlu 3 atau 4 ulangan, masing-masing ulangan 20 tanaman cukup. Karena dia hanya menduga ragam lingkungan. Tapi kalau 2000, maka ulangan harus terwakili, ulangan yang dilakukan itu harus mewakili masing-masing blok. Kalau ada perbedaan-perbedaan di antara itu. Maka perbedaan-perbedaan itulah yang akan diukur oleh tetuanya sebagai untuk mengeksplor, untuk mencari ragam lingkungan. Nah, ini adalah repeatability. Ragam E ditambah ragam EG dibagi dengan ragam P. Itu repeatability. Ya, jadi repeatability itu adalah semacam heritabilitas juga artinya. Ya. Dan seterusnya. Ini saya kira cukup ya, tidak perlu kita bahas lebih detail. Ya, kalau Anda ingin tertarik lebih lanjut repeatability, silakan dipelajari lebih dalam. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di chat, Prof. Oh, di chat. Ini Mas Haris. Untuk uji lokasi poin 3, dalam satu lokasi dan dalam berapa musim tanam, itu apakah lokasi yang dijadikan pengujian mempunyai kondisi agroekologi yang sama, misalnya jenis tanah, tipe iklim, dan sebagainya, dengan harapan pengaruh lingkungan agroekologi yang hampir sama dapat diduga berapa persen pengaruh terhadap genetik tanaman. Oke, jadi di satu lokasi dan dalam beberapa musim. Musimnya harus jelas musim apa. Musim kering, musim kemarau. Ada 2 ya, musim kering, musim kemarau. Musim kemarau tahun ini, musim kemarau tahun depan. Juga musim. Musim kering tahun ini, musim kering tahun depan. Nah, Anda mau cari musim apa ini? Jadi kalau misalnya kita ingin mengeksplor musim kering saja, maka musim kering tahun ini dengan musim kering tahun depan. Berarti variasi musim kering. Kalau musim hujan berarti musim hujan tahun ini dengan musim hujan tahun depan. Variasi musim hujan. Kalau musim hujan dan kering berarti musim hujan dan musim kering ditanam 1 tahun itu.
di musim hujan dan musim kering. Lokasinya harus sama. Lokasinya harus sama. Kalau satu lokasi, beberapa musim, lokasinya harus sama. Karena kalau lokasinya berbeda, akan berarti berbeda lagi. Tidak bisa kita anggap nol lokasinya. Lokasi harus sama, kemudian tindakan budidaya juga harus sama. Sehingga faktor yang terjadi itu betul-betul akibat dari musim. Apakah itu hujan, cahaya, kelembapan, ya, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Itu. Bahkan cara budidaya tanamannya, jarak tanam, cara budidaya harus sama. Kalau kita ingin menduga interaksi itu. Sementara kalau ingin beberapa lokasi, ya beberapa lokasi sekaligus. Nah, lokasi juga, lokasi apa? Kita ingin menduga lokasi dataran rendah. Beberapa lokasi dataran rendah. Ingin mencoba lokasi dataran tinggi, beberapa lokasi dataran tinggi. Ingin lokasi rendah tinggi, rendah, tinggi, dan sedang, semua dia masukin. 3 lokasi, 3 lokasi, 3 lokasi. Sehingga jadi banyak lokasinya. Jadi perannya bukan terhadap genetik tanaman ya Mas Haris, perannya terhadap fenotip tanaman. Karena kita akan bicara tentang lingkungan. Jadi fenotip itu adalah genetik, lingkungan, interaksi. Jadi kalau interaksinya yang akan kita perbaiki, maka nanti peran fenotipnya. Maksudnya ini tadi adalah peran genetik tadi, kalau interaksinya tidak dikeluarkan, maka genetiknya akan besar, begitu ya Mas Haris. Itu kalau misalnya tidak dikeluarkan, maka pengaruhnya terhadap genetiknya akan besar. Betul, saya kira betul itu. Kalau maksudnya sana. Ya. Kalau ada interaksi. Silakan, ada yang lain? Atau Mas Haris kalau ingin ini di chat boleh kalau misalnya ada tambahan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan dengan bahasan kemiripan antar kerabat. Jadi minggu lalu kita sudah dapat nilai aditif, nilai dominan. Hari ini kita sudah dapat ragam aditif, ragam dominan. Minggu depan kita akan manfaatkan untuk menduga real angka dari bagaimana kita memperoleh ragam aditif dari populasi-populasi yang dibentuk. Kalau sekarang kan masih mengawang-awang, ragam aditif adalah 2PQ alfa kuadrat. Itu masih mengawang-awang. P dan Q itu kan ini apa namanya teoritis. A juga teoritis kan. Apa namanya? D juga teoritis kan. Di depan kita akan mulai menginjak bumi dengan melihat populasi-populasi yang dibentuk. Dengan melihat kemiripan antar kerabat istilahnya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.